Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom buat kita semua, senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu seperti apa sih? Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang ibadah. Ibadah itu bukan diawali dari kita. Ibadah itu selalu dimulai dari Allah, bukan dari kita. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, itu artinya kita meresponi seluruh karya-karya Allah dalam hidup kita. Apa karya Allah itu dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah karya Allah, yaitu karya keselamatannya bagi kita. Dan yang kedua adalah karya penyediaannya bagi kita. Yang ketiga adalah karya penyertaannya bagi kita. Saudaraku yang dikasih, ketiga hal inilah yang mendasari kita untuk melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Kalau kita memaknai ibadah itu bahwa kita beribadah itu adalah inisiatif kita atau dari kita, saudaraku, kita akan kecewa. Kenapa? Karena maknanya sudah berbeda. Kita beribadah tujuannya hanya untuk mencari berkat. Bukan karena kita meresponi karya Allah yang tiga tadi. Di antaranya tadi adalah keselamatan, penyediaan, dan penyertaan Tuhan. Itulah dasarnya saudaraku. Kita menyadari karya Allah yang besar itu, maka kita beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah itu karena kemauan kita, tujuannya sudah berbeda saudaraku. Kita beribadah karena kita ingin mencari berkat. Artinya kita barteran kepada Tuhan. Oh Tuhan, kita barteran yuk, seperti itu kan. Saya beribadah kepadamu, nanti saya diberkati ya. Kan seperti itu kata sehari-harinya. Lalu artinya apa? Lewat ibadah itu kita sogok Tuhan. Lewat ibadah kita untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani daripada Tuhan. Saudaraku, disinilah banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena keinginannya tidak dijawab oleh Tuhan lewat ibadahnya tadi. Kenapa? Karena tujuan ibadahnya itu salah. Dia barteran kepada Tuhan. Sistem barter, tukaran gitu. Dia ibadah kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk mendapatkan berkat jasmani. Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita memahami arti ibadah yang sebenarnya, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah dia tertarik dengan liturgis atau tata cara ibadah. Ibadah yang benar itu adalah terletak daripada motivasinya. Tidak salah liturgis atau tata cara ibadah itu, tidak salah. Kita bernyanyi, bermain musik dan lain sebagainya, kita bertepuk tangan, tidak salah. Karena itu adalah bagian daripada tata cara ibadah. Tapi Tuhan tidak pernah tertarik dengan liturgis daripada peribadatan itu. Dan Tuhan selalu tertarik dengan motivasi daripada ibadah itu. Ingat saudaraku, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan
liturgis atau performan dalam sebuah ibadah, tetapi Tuhan tertarik dari motivasi ibadah itu. Banyak gereja-gereja sekarang, gereja itu sebagai tempat show, menunjukkan kehebatan seperti itu. Akhirnya apa? Yang muncul hanya daging. Tidak terjadi sebuah perubahan seperti dulu-dulu kala. Orang memuji Tuhan biasa, tetapi terjadi mujizat dan keajaiban Tuhan. Disinilah kita harus menyadari ibadah yang benar itu adalah respon kita terhadap karya besar Tuhan dalam hidup kita. Dan itu adalah sebuah inisiatif Tuhan, yaitu karya keselamatannya. Lalu kita meresponi dia dengan cara kita beribadah kepadanya, bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat apa motivasi kita beribadah. Motivasi kita beribadah adalah yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Ini yang benar, saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan, karena memang esensi daripada ibadah itu adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan atas kebesarannya tuh, atas kebaikannya, atas kemahakuasaannya bagi kita. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan rasa ucapan syukur atas karyanya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, dampak daripada orang beribadah adalah sebuah perubahan karakter. Jadi bukan perubahan materi. Diubah hidup kita. Tadinya status kita orang biasa, jadi ekonomi kita naik. Bukan itu tujuan daripada ibadah itu. Ibadah itu adalah dampaknya adalah perubahan karakter. Ketika karakter kita berubah, di sanalah akan terjadi mujizat demi mujizat. Jadi jangan dibalik-balik, saudaraku. Ibadah itu adalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan meresponi kebaikan Tuhan, dan dampaknya adalah karakter kita diubahkan. Lewat perubahan karakter itulah nanti mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita.